Selamat petang kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Pada petang hari ini kita berjumpa kembali di dalam khotbah online di dalam ibadah Pelkat PKP. Namun sebelumnya, nanti kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan pada petang hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah Pelkat PKP ya Tuhan. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskanlah dan mampukanlah hamba sehingga hamba sanggup memberitakan firman-Mu di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita pada petang hari ini yang diambil dari Yesaya 53 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sejak hari Minggu kemarin, tema SBU mengajarkan kita tentang kepemimpinan, dan pada petang hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita tentang kesuksesan menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki, tetapi di era saat ini, di era yang baru ini, para kaum perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Dan kalau kita perhatikan Alkitab kita sudah banyak contoh, dan bahkan sejak zaman nabi-nabi banyak sekali pemimpin perempuan yang menjadi tokoh Alkitab. Jika kita perhatikan kembali Alkitab kita, yang sanggup menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan sukses. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Dapat kita lihat pada SBU jikalau kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui SBU ini. Syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang pemimpin dalam waktu 1 minggu ini, kita bisa temui syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi pada petang hari ini firman Tuhan memberikan syarat tertinggi menjadi seorang pemimpin, yang adalah seorang pemimpin harus bisa menjadi hamba dan menghamba. Tidak mudah memang menjadi seorang pemimpin, apalagi hamba dalam waktu yang bersamaan. Tetapi firman Tuhan hari ini menubuatkan kesempurnaan seorang pemimpin yang diambil dari ayat yang ke-12. Dari seluruh karakter kepemimpinan yang ada di dalam Alkitab, hanya ada satu-satunya pemimpin yang memenuhi kriteria nubuatan Nabi Yesaya ini. Hanya
ada satu pemimpin, yaitu Allah sendiri, yang telah turun menjadi seorang manusia seutuhnya dan menjadi seorang hamba bagi umat manusia, mengorbankan dirinya dan menang atas kuasa maut. Dia tahu bahwa kita tidak bisa terbebas dari dosa seutuhnya melalui korban-korban binatang sebagai penghapus dosa dan keselamatan. Namun ketika orang membawa lembu dan kambing sebagai korban penembus salah, mereka menjadikan binatang-binatang itu sebagai persembahan. Karena mereka memiliki kepentingan di dalam binatang-binatang itu. Sebab Allah telah menempatkan binatang-binatang itu di bawah kaki manusia. Tetapi Kristus sendiri menjadikan dirinya persembahan. Itu merupakan tindakan dan perbuatannya sendiri. Kita tidak bisa menempatkan Dia menjadi pengganti kita. Sebaliknya, Dia menempatkan dirinya sendiri dan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Demikianlah Ia hendak menanggung kejahatan-kejahatan banyak orang. Banyak sekali model-model kepemimpinan di dunia ini yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti salah satunya seperti Mahatma Gandhi, seorang pemimpin yang rendah hati yang bisa kita contoh, dan Bunda Teresa, seorang pemimpin perempuan yang rendah hati, yang melakukan firman Tuhan di dalam setiap pelayanannya di India. Tetapi contoh sejati seorang pemimpin hanya bisa kita dapati dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang hamba. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bumi ini adalah bagian kecil, salah satu bagian kecil dari isi seluruh alam semesta ini. Apalagi kita, seorang manusia yang tinggal di dalamnya. Tetapi siapa kita sehingga Tuhan mau turun dan menjadi seorang anak manusia? Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang bisa kita petik di dalam renungan kita dan firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah bahwa kita sungguh berharga di hadapannya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tetap sehat dan semangat, dan tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Amin.